Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan materi kimia organik juga tentang pembentukan kerangka karbon dan transformasi gugus fusi dalam sintesis senyawa organik. Kami kelompok 4 di sini beranggotakan yang pertama, Desti Ramadhani dengan NIM 010, Andika Dwi Sakti dengan NIM 025, Nabila Zahra dengan NIM 026, Husnul Khotimah dengan NIM 039, Wisliana dengan NIM 060, Risa Novalina dengan NIM 070, dan Yupita Sri Rizky dengan NIM 071. Baiklah, saya Desti Ramadhani dengan NIM 010. Saya akan masuk ke permasalahan pertama saya. Di sini, produk adisi aldol dapat didehidrasi dengan dua mekanisme dan akan menghasilkan ikatan-ikatan karbon yang baru, yakni mekanisme enolat yang menggunakan basa kuat dan mekanisme enol yang menggunakan katalis asam. Lantas, apa yang akan terjadi jika mekanisme enolat dengan basa kuat kita gantikan dengan basa lemah? Apakah tetap terjadi reaksi dehidrasi? Alasan saya mengangkat permasalahan ini dikarenakan saya ingin mengetahui apakah basa lemah masih tetap bisa digunakan pada reaksi dehidrasi enolat menggunakan katalis basa. Baiklah, di sini saya butuh respon dari teman-teman. Apakah ada yang ingin menanggapi permasalahan saya? Baiklah, saya Rizal Paulina ingin menanggapi permasalahan dari Saudari Desti. Menurut saya, tidak bisa. Karena hal ini dikarenakan katalis yang digunakan merupakan basa yang moderat seperti ion hidroksida atau sebuah alkoksida. Reaksi aldol dengan katalis basa kuat akan terjadi melalui serangan nukleofilik oleh enolat pada gugus karbon molekul lain yang terstabilisasi oleh resonansi. Baiklah, terima kasih atas respon dari Saudari Risa. Namun di sini saya tidak setuju karena jawaban Risa ini menurut saya salah dikarenakan Risa tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa basa lemah ini tidak bisa digunakan dalam reaksi dehidrasi enolat. Apakah teman-teman di sini ada yang bisa membantu saya? Baiklah, saya Wisliana akan mencoba melengkapi jawaban tadi dari Risa. Menurut saya, hal ini dikarenakan basa lemah itu ialah larutan basa. Tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida dalam larutan jadi basa lemah. Tidak bisa menjadi nukleofil yang baik di dalam reaksi. Namun, walaupun terjadi, maka hasil yang akan didapatkan tidak stabil. Sedangkan pada reaksi ini dibutuhkan suatu katalis yang baik untuk serangan nukleofilik dan basa kuat atau alkoksida memiliki salah satu sifat yaitu sebagai nukleofil yang sangat baik. Begitu. Baiklah, terima kasih atas tambahan jawabannya Saudari Wis. Jadi di sini dapat saya simpulkan, pada reaksi dehidrasi aldol dengan bantuan katalis basa itu dapat terjadi dengan bantuan basa kuat. Hal ini dikarenakan pada reaksi ini terjadi penyerangan nukleofil. Sedangkan pada basa kuat merupakan alkoksida yang bisa digunakan sebagai nukleofilik yang baik. Berbeda dengan basa lemah merupakan larutan basa tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida di dalam larutan, jadi kurang baik jika digunakan dalam reaksi dehidrasi enolat ini. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya yaitu bagaimana reaksi Grignard dapat membentuk ikatan karbon. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, saya Wisliana akan mencoba menjawab permasalahan dari Andika. Menurut saya, reagen Grignard itu berfungsi sebagai nukleofil, yang mana dia tuh menyerang atom karbon elektrofil dalam ikatan gugus karbonil, sehingga nanti membentuk ikatan CC saat ditambahkan pada keton, aldehid, dan ester. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wisliana. Tapi menurut saya jawaban dari Wisliana masih kurang tepat, karena Wisliana tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana reaksi Grignard dapat membentuk ikatan karbon. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baiklah, Sri Rizky akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Andrika. Menurut saya, reagen Grignard ini dengan ikatan C logam dimasukkan dalam golongan senyawa organologam. Ikatan C logam sangat labil dan mudah menghasilkan karbonion seperti CH3. Setelah putusnya ikatan logam-logam, ion karbonion cenderung menyerang atom karbon bermuatan positif. Telah dikenal luas bahwa atom karbon gugus aldehida atau gugus keton bermuatan positif karena berikatan dengan atom oksigen yang elektronegatif sehingga membentuk ikatan C dan C. Bagaimana Saudara Andika? Baiklah,
Terima kasih kepada Saudari Yupita. Jadi dapat disimpulkan bahwa reagen Grignard dengan ikatan C logam dimasukkan dalam golongan senyawa organologam. Ikatan C logam sangat labil dan mudah menghasilkan karbanion seperti CH3 setelah putusnya ikatan logam karbon. Ion karbanion cenderung menyerang atom karbon bermuatan positif. Telah dikenal luas bahwa atom karbon gugus aldehida atau gugus keton bermuatan positif karena berikatan dengan atom oksigen yang elektronegatif hingga membentuk ikatan karbon. Terima kasih. Nah, permasalahan saya yaitu pada tahap sintesis dimungkinkan melaksanakan tahap reaksi dalam urutan yang berbeda, yakni pergantian urutan dari dua langkah terakhir. Contohnya pada transformasi gugus fungsi senyawa benzokaina, yang mana pada tahap terakhir dilakukan reduksi terlebih dahulu, baru kemudian esterifikasi ataupun sebaliknya. Nah, di sini bagaimana hal itu bisa terjadi? Bisakah dijelaskan mekanismenya? Baiklah, di sini saya akan menjawab permasalahan dari Nabila, yang mana pada tahap sintesis di atas dilakukan reaksi reduksi gugus nitro terlebih dahulu. Baru kemudian dilakukan reaksi esterifikasi. Bila urutan reaksi dibalik, dilakukan reaksi esterifikasi terlebih dahulu. Baru kemudian dilakukan reaksi reduksi gugus nitro. Terima kasih. Terima kasih kepada Antika telah menjawab permasalahan saya, tetapi jawaban dari saudara Andrika ini kurang lengkap dan masih belum bisa menjawab permasalahan saya. Mungkin yang lainnya ada yang bisa menjawab pertemuan kami. Baiklah, di sini saya mencoba membantu jawaban dari saudara Andrika. Di sini saudara Nabila bisa kita lihat dari mekanisme reaksi sintesis benzokin, di mana pada tahap pertama senyawa asam p-aminobenzoat terdapat gugus COOH dan NH2 yang terikat pada cincin aromatik. Bila dilakukan diskoneksi baik pada COOH atau NH2, maka tidak diperoleh reaksi yang berkelanjutan dengan diskoneksi ini. Oleh sebab itu, yang dapat dilakukan adalah melakukan interkonversi gugus fungsional atau IGF untuk mengubah gugus fungsional COOH dan NH2 ke gugus fungsional yang lain sehingga dapat dilakukan diskoneksi. Asam aromatik dapat dibuat dari reaksi oksidasi gugus metal dan gugus amino dapat dibuat dengan reaksi reduksi gugus amino. Lantas, adanya IGF tersebut diperoleh senyawa dengan gugus NO2 dan CH3 terikat pada cincin aromatik. Setelah itu, proses diskoneksi gugus nitro dapat dilakukan dengan rasional. Setelah dilakukannya proses diskoneksi, maka diperoleh toluen sebagai bahan awal. Selanjutnya dilakukan proses nitrasi pada toluena. Proses nitrasi terjadi pada posisi para dari gugus metil. Lalu dilakukan pereduksian pada gugus nitro menjadi NH2 dengan menggunakan katalis hidrogen. Senyawa benzokin memerlukan ester pada gugus metilnya atau CO2E1 sehingga dilakukan proses oksidasi menggunakan KMNO4. Lalu pada gugus metil aromatik teroksidasi oleh KMNO4 menjadi asam karboksilat. Selanjutnya dilakukan proses esterifikasi sehingga didapatkan senyawa benzokin. Bagaimana saudari Nabila? Baiklah, terima kasih kepada saudara Andrika dan saudari Desti yang telah menjawab permasalahan saya. Di sini saya dapat menyimpulkan pada tahap sintesis benzokain itu dilakukan reaksi reduksi gugus nitro terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan reaksi esterifikasi. Dan mekanismenya adalah pada tahap pertama senyawa asam aminobenzoat terdapat gugus COH dan NH2 yang terikat pada cincin aromatik. Bila dilakukan diskoneksi baik pada COH atau NH2, maka tidak diperoleh reaksi yang berkelanjutan dengan diskoneksi ini. Oleh sebab itu, yang dapat dilakukan adalah melakukan interkonversi gugus fungsional untuk mengubah gugus fungsional COH dan NH2 ke gugus fungsional yang lain, sehingga dapat dilakukan diskoneksi. Nah, asam aromatik dapat dibuat dari reaksi oksidasi gugus metal, dan gugus amino dapat dibuat dengan reaksi reduksi gugus amino. Adanya IGF tersebut diperoleh senyawa dengan gugus NO2 dan CH3 yang terikat pada cincin aromatik. Setelah itu, proses diskoneksi gugus nitro ini dapat dilakukan dengan rasional. Setelah dilakukannya proses diskoneksi, maka diperoleh toluena dengan bahan awal. Selanjutnya, dilakukan proses nitrasi pada toluena, lalu proses nitrasi terjadi pada posisi dari gugus metil.
Lalu dilakukannya pereduksian pada gugus nitro menjadi NH2 dengan menggunakan katalis hidrogen. Senyawa benzokain ini memerlukan ester pada gugus metilnya sehingga dilakukan proses oksidasi menggunakan KMNO4. Lalu gugus metil aromatik teroksidasi oleh KMNO4 menjadi asam karboksilat. Selanjutnya dilakukan proses esterifikasi sehingga didapatkanlah senyawa benzokain. Terima kasih kepada Dedika. Lanjut ke permasalahan saya, yakni pada proses transformasi gugus fungsi seperti proses transformasi gugus fungsi pada senyawa benzokaina. Nah, itu sangat penting untuk memperhatikan tipe reagen dan kondisi reaksi yang dibutuhkan agar diperoleh senyawa yang diharapkan. Nah, lalu tipe reagen dan kondisi reaksi manakah yang memungkinkan kita untuk memperoleh bahan yang sedikit, desain yang spesifik, dan hasil yang sebanyak-banyaknya. Nah, dari permasalahan ini, apakah ada yang ingin menjawab? Saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Husnul Khotimah, di mana menurut pendapat saya, dilihat dari maknanya, benzokain ini merupakan senyawa obat sintesis yang secara biologis aktif dalam hal anestesi lokal yang berarti melumpuhkan sebagian saraf tubuh. Nah, benzoid di sini diartikan sebagai ligan yang sedikit larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut alkohol. Sehingga kondisi reaksi yang dibutuhkan yakni pelarut yang cocok untuk reaksi ini seperti alkohol dan untuk tipe reagennya yaitu KMNO4. Itu menurut saya. Baiklah, terima kasih Saudari Nabila. Tapi menurut saya jawaban Nabila di sini kurang tepat dan kurang jelas dikarenakan Saudari Nabila tidak menjelaskan secara rinci mengapa pada sintesis benzokain ini menggunakan reagen KMNO4. Nah, baik teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin membantu menjawab? Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Nabila. Nah, menurut saya benar yang dikatakan oleh Saudari Nabila, benzoin adalah suatu ligan yang sedikit larut dalam air dan sangat mudah larut dalam pelarut alkohol. Sehingga pada transformasi gugus fungsi, senyawa benzokain menggunakan pelarut alkohol untuk mendapatkan produk yang maksimal. Dan juga untuk penggunaan reagennya. Dikarenakan pada proses ini dilakukannya pengubahan gugus fungsional dan NH2 ke gugus fungsional yang lain, sehingga reagen yang paling tepat di sini adalah KMNO4. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Lisa dan juga Saudari Nabila. Maka dari itu, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya untuk memperoleh bahan yang sedikit, desain yang spesifik, dan hasil yang sebanyak-banyaknya dari proses sintesis benzokain ini, maka digunakanlah pelarut yang sesuai, yakni di sini pelarutnya yang sesuai adalah alkohol. Dan juga tipe reagen yang sesuai, yakni KMNO4. Nah, digunakannya tipe reagen ini dikarenakan pada proses ini dilakukannya pengubahan gugus fungsional COOH dan NH2 ke gugus fungsional yang lain. Baik, lanjut ke permasalahan saya, yaitu vanilin itu merupakan senyawa yang memiliki beberapa gugus fungsi yang reaktif, yang dapat ditransformasi menjadi gugus fungsi lainnya, menghasilkan beberapa senyawa turunannya yang bermanfaat. Nah, terdapat beberapa reaksi transformasi gugus fungsi pada vanilin, salah satunya yaitu brominasi vanilin menjadi 5-bromovanilin. Pada proses mekanisme brominasi vanilin menjadi 5-bromovanilin, WR itu akan teradisi pada posisi orto. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Nah, baik, apakah teman-teman bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Baiklah, saya mencoba membantu jawab atas permasalahan dari Saudari Wis. Menurut saya di sini pada proses mekanisme brominasi vanilin menjadi 5-bromovanilin, BR akan teradisi pada posisi orto terjadi dikarenakan menurut mekanisme reaksi ini ikatan pada cincin benzena akan menyerang brom. Posisi para dari OH telah terisi oleh gugus aldehid. Bagaimana Saudari Wis? Terima kasih Desti, tapi menurut saya jawaban Desti itu salah dikarenakan tidak dijelaskan tahap-tahap awal brominasi vanilin dan apa yang menyebabkan terjadi penempatan hidrol pada posisi orto dari gugus OH dan meta dari gugus aldehid. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Desti.
Baiklah, di sini saya coba menambahkan jawaban dari Desti, yaitu menurut saya brominasi vanilin dilakukan dengan mereaksikan vanilin dengan metanol terlebih dahulu. Fungsi pemberian metanol adalah deprotonasi gugus OH pada vanilin sehingga vanilin larut dalam air dan terjadi pula resonansi pada cincin benzena. Penambahan air brom kemudian menempatkan brom pada posisi orto dari gugus OH dan meta dari gugus aldehid. Penambahan natrium tiosulfat berfungsi untuk bereaksi dengan brom yang tersisa menghasilkan natrium sulfat dan natrium bromida yang larut dalam air dan terpisah pada penyaringan padatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Desti dan Andrika. Nah, jadi dapat disimpulkan menurut mekanisme reaksi, ikatan pada cincin benzena itu akan menyerang brom melalui adisi nukleofilik. Nah, karena gugus OH merupakan gugus pengarah orto para, tapi posisi para dari OH telah terisi oleh gugus aldehid pada vanilin. Oleh sebab itu, BR nanti akan teradisi pada posisi orto. Brominasi vanilin ini dilakukan dengan mereaksikan lebih dahulu. Fungsi pemberian metanol ialah deprotonasi gugus OH pada vanilin sehingga vanilin nanti larut dalam air dan terjadi pula resonansi pada cincin benzena. Penambahan air brom kemudian menempatkan brom pada posisi orto dari gugus OH dan meta dari gugus aldehid. Terima kasih. Baiklah, lanjut ke permasalahan saya. Reaksi alkilasi enolat sangat berguna untuk tujuan sintesis karena memungkinkan pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Pembentukan enolat dapat dibentuk dengan menggunakan basa kuat atau kondisi keras. Apa yang terjadi jika katalis yang digunakan merupakan basa yang moderat seperti ion hidroksida atau sebuah alkoksida? Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab permasalahan saya tersebut? Baik, terima kasih Saudari Risa. Di sini saya akan membantu menjawab. Nah, menurut saya, jika katalis yang digunakan merupakan basa yang moderat seperti ion hidroksida atau sebuah alkoksida, reaksi aldol ini akan terjadi melalui serangan nukleofilik oleh enolat pada gugus karbonil melalui molekul lain yang terstabilisasi oleh resonansi. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih Saudari Kusnul atas jawabannya. Tapi menurut saya jawaban dari Saudari Kusnul kurang tepat karena Saudari tidak menjelaskan apa yang akan terjadi jika menggunakan ion hidroksida dalam pembentukan enolat tersebut. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Risa. Di sini menurut saya kita ketahui bahwa ion hidroksida adalah suatu ion poliatomik yang terdiri dari oksigen dan hidrogen OH-. Jika katalis yang digunakan merupakan basa yang moderat seperti ion hidroksida atau sebuah alkoksida, maka ion hidroksida OH- pada sebuah enol akan melepaskan ion hidroga H+, dan yang akan menentukan adalah enolat negatif. Bagaimana saudara Risa? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Kusnul dan Saudari Yupita. Di sini saya akan membuat kesimpulan dari permasalahan tersebut. Ion hidroksida adalah suatu ion poliatomik yang terdiri dari oksigen dan hidrogen OH-. Jika katalis yang digunakan merupakan basa yang moderat seperti ion hidroksida atau sebuah alkoksida, reaksi aldol akan terjadi melalui serangan nukleofilik oleh enolat pada gugus karbonil molekul lain yang terstabilisasi oleh resonansi. Produk reaksi ini adalah garam alkoksida dari produk aldol. Aldol itu sendiri akan terbentuk dan dapat mengalami dehidrasi, menghasilkan senyawa karbonil tak jenuh. Ketika menggunakan ion hidroksida atau OH- pada sebuah enol akan melepaskan ion hidrogen H+, dan akan terbentuklah enolat negatif. Enolat hanya akan terdapat pada posisi yang bebas asam bromsid karena secara umum enolat bersifat sangat basa. Terima kasih.
Baiklah, saya akan membacakan permasalahan saya. Di dalam menteri blog saya, yaitu tepatnya pada transformasi senyawa halogen, bahwa alkil halida bisa berubah atau diinterkonvensi menjadi suatu senyawa eter, menjadi senyawa tioeter, atau bahkan diubah menjadi bisa suatu organologam. Berubah bentuk menjadi suatu alkana atau hidrokarbon lainnya. Bagaimanakah caranya hal ini bisa terjadi? Permasalahan saya ini siapa yang ingin menjawab, menanggapi? Saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari kita, di mana kenapa alkil halida bisa berubah menjadi hidrokarbon, karena alkil halida ini biasanya direaksikan dengan suatu nukleofil karbon. Menyiapkan nukleofilik karbon biasanya bisa berasal dari organologam, salah satunya bisa dari grignard, litium, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa juga diubah menjadi senyawa nitrit, yaitu dengan menggunakan nukleofilik cyanida. Itu menurut saya. Terima kasih atas tanggapan saudari Nabila. Menurut kurang dengan jawaban saudari Nabila, menurut saya dari saudari Nabila ini belum lengkap menjawab semua pertanyaan saya. Nah, baik Saudara Yupita, di sini saya akan menjawab melengkapi dari jawaban dari Nabila. Nah, menurut saya alkil halida di sini bisa dirubah atau diinterkonversi menjadi suatu senyawa eter, menjadi senyawa tioeter, atau bahkan akan diubah menjadi suatu organologam. Nah, salah satunya adalah organologam litium. Nah, jadi jika kita mereaksikan dengan logam litium, maka akan menghasilkan suatu organolitium. Kemudian bisa diubah juga menjadi suatu organogrignard, yaitu dengan menggunakan logam Mg dan pelarut eter. Nah, seperti yang telah kita pelajari, bahwa alkil halida di sini kan dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk organologam. Alkil halida pun dapat dirubah bentuk menjadi suatu alkana atau hidrokarbon lainnya. Nah, ini biasanya direaksikan dengan suatu nukleofilik karbon. Nah, penyiapan nukleofilik karbon itu biasanya berasal dari organologam, salah satunya bisa dari grignard, litium, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dirubah menjadi senyawa nitrit, yaitu dengan penyiapan nukleofilik cyanida. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Saudari Yupita? Terima kasih atas jawaban saudari Husnul Khotimah. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan. Seperti dari pertanyaan saya tadi, alkil halida bisa diubah atau konversi menjadi suatu senyawa eter, menjadi senyawa tioeter, atau bahkan akan diubah menjadi bisa diubah menjadi suatu organologam. Salah satu contohnya itu adalah organologam litium. Jadi, jika kita reaksikan dengan logam litium, maka akan menghasilkan suatu organologam litium. Kemudian bisa diubah menjadi suatu organologam grignard, itu dengan menggunakan logam Mg dan pelarut eter. Seperti yang telah dipelajari pada sebelum-sebelumnya, bahwa alkil halida dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk organologam. Alkil halida pun dapat dirubah bentuk menjadi suatu alkana atau hidrokarbon lainnya. Ini biasanya direaksikan dengan suatu nukleofil karbon. Penyiapan nukleofil karbon biasanya berasal dari organologam, salah satunya bisa dari grignard, litium, dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa juga dirubah menjadi senyawa nitrit, yaitu dengan menggunakan nukleofil. Terima kasih. Baiklah, sekian dari diskusi dari kelompok 4 mengenai pembentukan kerangka karbon dan transformasi gugus fungsi. Apabila ada salah kata, kami semua mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.